tutup-tutup gitu jadi seperti jagung, dia itu memiliki 8.000 sistem syaraf. Sementara kepala penis pria hanya punya 4.000. Jadi bayangkan, itu kalau dirangsang tepat sasaran, itu bisa memberikan surga ketujuh bagi perempuan. Nah, makanya pada zaman dahulu kala, orang-orang yang bilang, itu perempuan harus disunat, kalau nggak makin nakal. Nah, itu adalah konsep yang salah. Iya, aku dengar itu. Iya kan, soal disunat kalau nggak bandel. Kalau nggak bandel. Padahal itu satu-satunya diciptakan Tuhan buat perempuan, buat kita menikmati seks doang loh itu. Karena kalau kita mau mengharapkan G-spot gitu ya, G-spot itu ada di dalam gitu ya. Itu kalau terangsang gitu ya, ketika disentuh dia juga bisa memberikan orgasme. Kenapa namanya G-spot? Karena itu yang menemukan pertama kali adalah Dr. Grafenberg. Kalau yang menemukan Zoya Amirin Z-spot kali. Nah, si Dr. Grafenberg ini memberitahu lah gitu. Nah, kadang-kadang orang bilang, tapi Mbak kok kayaknya G-spot saya ngilang-ngilang. Enggak, ketika belum terangsang itu belum terisi darah sehingga nggak kerasa gitu ya. G-spot itu susah sekali untuk bisa dirangsang, kecuali penisnya si pria ini harus benar-benar keras. Ada 4 skala kekerasan penis atau erection hardness scale gitu ya. Ini skalanya bener ya, bukan skala ala-ala. Nah, skala 1 itu adalah yang kerasnya seperti tahu. Lembek dong. Iya, lembek, dia nggak bisa penetrasi, iya kan? Nggak tapi dia udah enak. membumbung lah, Aduh. udah ada bentuknya, tapi nggak bisa ngapa-ngapain ya kan? Yang Kayak squishy. Yang kedua itu seperti pisang yang udah dikupas. Ya udah membentuk gitu, tapi tetap aja kalau begitu kena vagina kan Bagi sang istri, nah ketika penetrasi, ingat jangan dilakukan dengan kencang, lakukan dengan pelan-pelan. Nah ketika sang suami itu udah mau mulai ejakulasi, udah mau mulai keluar, sang suami itu harus bilang kepada istrinya, aduh saya udah gak kuat nih, misalkan udah pengen keluar. Nah kalau suami udah bilang, aduh ini udah gak kuat nih, kalau diterusin udah gak akan kuat nih gitu ya. Nah maka secepat mungkin sang istri mengeluarkan farji sang istri tersebut dari penis sang suami. Jadi jangan diteruskan oleh sang istrinya. Jadi dicabut dulu lah gitu sama sang istrinya. Dicabut dulu gitu, biarkan agak diam dulu sebentar, lalu tekan ujung penis suaminya itu agak ditekan gitu ya. Misalkan oleh ininya sang istri gitu ya. Tapi jangan dimasukkan, ditekan aja gitu sama ya misalkan ya diduduki lah gitu, ditekan gitu ujung penisnya itu sedikit, biarkan agak ngereng. Karena payudara itu bisa membantu Anda itu bangkit lagi birahinya, tidak hanya bibir. Yang pertama tadi bibir, tapi bibir belum bisa langsung membangkitkan birahi Anda. Tapi kemudian yang kedua yaitu payudara Anda. Payudara ini tentu saja di bagian puting Anda. Puting ini harus dimainkan oleh pasangan Anda. Pasangan Anda harus Anda suruh atau Anda pegang untuk mau mencium atau membelai puting Anda atau membelai payudara Anda. Karena ini akan membantu. Itu paling suka kalau dijilat sambil lidahnya itu sedikit masuk di lubangnya. Nah, jadi kalau jilat di bagian lubangnya itu ya enak memang ya. Karena pas waktu masuk sedikit ya, separuh lidah itu bisa masuk ke dalam. Jadi gimana ya? Nah, seperti itu. Kan di bagian misfi wanita itu kan ada bibirnya kan. Nah, di bagian bibir situ dijilat ya, dijilat terus cara jilatnya itu kalau bisa agak cepat gitu loh. Jadi jilatnya itu sedikit neken ya, jangan terlalu kayak sekedar nempel. Jadi ditekan sedikit dulu kayak, jadi sampai itu bikin wanita itu keenakan. Nah terus tentang ciri-ciri kalau cewek itu terangsang sama kalian. Jadi hari ini kita akan lucuti para wanita. Jadi kalian jangan salah mikir kalau cuman cowok doang yang terangsang. Kenapa kok kita bisa lihat cowok itu terangsang? Karena barangnya ada di luar, sedangkan cewek barangnya di dalam. Teles gitu loh tekan di darah ngompol. Tapi kan telesnya cewek nggak nyampe ngompol gitu kan. Jadi aku akan bahas ciri-ciri kalau cewek terangsang sama kamu. Ini kamu harus tahu, ini kamu harus sadari. Jadi nggak ada kata-kata lagi yang tanya aku, Mbak, gimana caranya dapat cewek? Bisa jadi orang-orang yang nanya gitu, mereka tuh nggak sadar kalau. Assalamualaikum. Mengapa sebaiknya wanita tidak pakai celana dalam usai bercinta? Kebanyakan perempuan pasti akan langsung memakai celana dalam usai bercinta dengan pasangannya
karena faktor kebiasaan. Namun, tahukah Anda bahwa ternyata tidak memakai celana dalam selepas bercinta ternyata lebih disarankan? Terdapat beberapa alasan mengapa sebaiknya perempuan tidak langsung memakai celana dalam setelah bercinta. Bukan masalah seksi loh ya, tapi hal ini justru ada kaitannya dengan kesehatan vagina. Mengutip Times of India, ternyata ada 3 alasan mengapa perempuan disarankan untuk tidak langsung memakai celana dalam sehabis bercinta. Berikut ini adalah 3 alasan mengapa wanita tidak pakai celana dalam usai bercinta. Yang pertama, buang air kecil. Pernahkah Anda merasakan ingin buang air kecil usai berhubungan badan dengan suami? Buang air kecil usai berhubungan seks ternyata sangat penting bagi kesehatan reproduksi. Bahkan, ketika tidak merasa ingin buang air kecil, Anda tetap harus melakukannya. Mengapa demikian? Karena buang air kecil selepas berhubungan intim bertujuan untuk mengosongkan kandung kemih. Kenapa harus dikosongkan? Hal ini berkaitan dengan potensi adanya bakteri yang bisa menginfeksi uretra. Nah, daripada repot harus melepas celana dalam lagi, itulah sebabnya sebaiknya tidak perlu langsung memakai celana dalam dulu. Paham ya? Yang kedua, disarankan wanita tidak pakai celana dalam usai seks untuk mengeringkan vagina. Nah, setelah bercinta, vagina biasanya menjadi lembab akibat akumulasi cairan, baik dari cairan sperma atau cairan pelumas vagina. Perlu diketahui ya, vagina yang lembab rentan menjadi bakteri jahat. Nggak mau kan? Kalau jadi gatal-gatal atau infeksi. Oleh sebab itu, penting untuk mengeringkan vagina setelah bercinta. Bakteri dan ragi berkembang dalam kondisi lembab, dan membiarkannya tak mengering bisa meningkatkan kemungkinan Anda terkena infeksi ragi, kata Dr. Sarah Twogood, asisten profesor kebidanan dan ginekologi di University of Southern California Keck School of Medicine. Resiko terjadinya infeksi atau alergi ini juga bisa meningkat apabila perempuan termasuk rentan terkena jamur. Oleh sebab itu, mengeringkan vagina setelah bercinta adalah wajib hukumnya untuk menjaga kesehatan Miss V. Kelembapan adalah sesuatu yang ingin kita hindari, terutama pada wanita yang rentan terhadap infeksi jamur. Lanjutnya, selain tidak langsung memakai celana dalam selepas bercinta, sebaiknya juga langsung membersihkan vagina dengan air bersih, handuk atau tisu. Bersihkan dan biarkan vagina mengering supaya bakteri jahat tidak ada yang tertinggal. Yang ketiga, memakai pakaian longgar. Bagi beberapa orang, tidak memakai celana dalam setelah bercinta mungkin terasa mengganggu. Bisa karena perasaan malu, geli, atau tidak nyaman. Karena Anda termasuk yang demikian, sebetulnya bisa mengakalinya dengan memakai pakaian longgar. Bisa dengan memakai piyama, daster, atau celana pendek yang berukuran besar. Pakaian longgar membuat tubuh bagian bawah. Gimana sih caranya wanita supaya bisa merasakan nyembur? Jadi yang pertama adalah saat bagian titiknya itu ya, titik jalur airnya itu tergesek dengan
hantaman dari situnya itu juga bisa memicu dari si pihak wanitanya bisa mengeluarkan laharnya. Nah,